Tauhid itu adalah ilmu yang menetapkan akidah-akidah keagamaan yang diperoleh dari dalil-dalil yang sangat meyakinkan. Nanti kalau kita berbicara tauhid, seluruh dalilnya itu dalil yang qat'i. Nanti kita akan bahas dalil qat'i itu yang definitif, pasti benar. Tidak boleh ilmu tauhid itu berdasar kepada sesuatu yang tidak qat'i, tidak pasti, tidak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syai'a mislah wa la syai'a ba'dah. Qadiman bila ibtidah daiman bila intiha. La yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang indah ini kita akan memulai ngaji tauhid, yaitu insyaallah kita akan rutin setiap malam Kamis di Masjid Suciati Saliman ini. Dan apakah terdengar dengan jelas suara saya? Tidak berdengung ya? Insyaallah kita akan mengaji atau mengkaji tauhid, insyaallah berdasar kepada teks kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kenapa kita perlu mengkaji ilmu akidah dan juga atau ilmu tauhid atau ilmu iman dan juga apa definisi daripada tauhid? Jadi kita menggunakan terminologi tauhid bagi saudara yang ultra sensitif terhadap istilah atau terminologi boleh diganti dengan istilah akidah atau iman, substansinya hampir sama. Kenapa ini perlu kita bahas? Kita tahu dalam agama ini ada 3 aspek krusial dalam agama yang menjadi pondasi kita. Yang pertama adalah konsep iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Dan iman ini dari istilah lainnya adalah tauhid, istilah lainnya adalah akidah. Dan ilmu ini kita akan membahas tentang siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadahi. Kalau nanti Islam atau fikih atau ahkam ini berbicara tentang bagaimana caranya kita beribadah, bagaimana caranya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tauhid ini kita persis ingin mengetahui siapa yang kita sembah. Dan yang terakhir adalah konsep daripada ihsan. Ihsan ini adalah dimensi spiritualitas dalam keberagamaan kita. Atau banyak orang yang menyebut dengan istilah tasawuf, ada yang menyebut dengan istilah akhlak. Ini adalah aspek sistem nilai dalam keberagamaan kita. Ketiga-tiganya penting. Tidak bisa kita hanya berislam saja, berfikih saja tanpa bertauhid. Atau kita hanya bertasawuf saja, berihsan saja tanpa berfikih dan juga
berakidah atau bertauhid. Ketiganya penting, ketiganya harus jalan beriringan, tidak bisa dihilangkan salah satu dari ketiga itu. Dan juga kenapa judulnya ngaji tauhid? Kita tahu bisa istilah ngaji ini mengingatkan masa-masa di pesantren dulu. Jadi kalau santri itu biasanya mengaji istilahnya, walaupun secara substansinya tidak ada perbedaan substansial dengan kajian. Dan juga kita tahu tauhid ini adalah ilmu atau aspek yang sangat penting dalam Islam. Bahkan Imam Ibrahim Al-Baijuri dalam salah satu karyanya Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, beliau mendefinisikan tentang apa sih tauhid itu. Beliau menjelaskan at-tauhid huwa ilmun yaqtadiru bihi an isbatil aqaidi ad-diniyati muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah. Jadi kurang lebih tauhid itu adalah ilmu yang menetapkan akidah-akidah keagamaan yang diperoleh dari dalil-dalil yang sangat meyakinkan. Nanti kalau kita berbicara tauhid, seluruh dalilnya itu dalil yang qat'i. Nanti kita akan bahas dalil qat'i itu yang definitif, pasti benar. Tidak boleh ilmu tauhid itu berdasar kepada sesuatu yang tidak qat'i, tidak pasti, tidak kuat. Dia harus berdasar kepada Al-Quran dan juga sunnah sahihah, yang hadis yang sahih. Tidak bisa dilandaskan kepada sesuatu yang tidak kuat. Lalu juga Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mendefinisikan tauhid itu apa sih? Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar dari Baghdad, beliau mengatakan, "Madza tauhid? At-tauhid ifradul qadim minal hadis." Jadi memisahkan yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan yang hadis, yaitu makhluk. Jadi kita akan membedakan dengan clear dan jelas yang mana yang qadim dan mana yang hadis. Yang mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mana sifat-sifat makhluk. Insyaallah nanti akan kita bahas dengan detail insyaallah. Lalu setelah kita mengetahui tauhid ini, apa hukumnya mempelajari tauhid? Hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Setiap mukallaf itu siapa? Mukallaf itu orang yang terbebani oleh hukum. Mukallaf itu yang pertama akil, dia berakal, sehat akalnya, tidak kekurangan akalnya, tidak kurang akal. Terus juga balik, dia dewasa, balik. Lalu juga yang ketiga, orang mukallaf itu adalah balagot sur risalah, sampai kepadanya risalah Islamiyah. Jadi bagaimana orang yang di tengah hutan belantara, misalnya di pedalaman Amazon, dia tidak pernah mendapat dakwah Islamiyah, dia tidak pernah mendengar ustadz, kiai, ulama berdakwah kepadanya, apakah dia termasuk mukallaf? Tidak, dia tidak termasuk mukallaf karena tidak pernah sampai kepada dirinya dakwah Islamiyah. Ya, orang mukallaf adalah orang yang pernah sampai kepada dirinya dakwah Islamiyah. Dan juga salimul hawas, itu panca inderanya berfungsi dengan baik. Bagaimana orang yang tidak lengkap akalnya, gila misalnya, dia tentu tidak termasuk mukallaf, tidak terbebani hukum. Dan kita yang akalnya sempurna, yang anggota fisiknya tidak ada gangguan, sampai dakwah Islamiyah kepada kita, wajib hukumnya kita mempelajari ilmu tauhid. Dan juga dalam ilmu ini kita akan membahas nanti sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat Rasulullah SAW. Juga kita akan membahas hal-hal tentang iman kepada kitab suci, kepada hal-hal gaib dan seterusnya. Tauhid ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditulis dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19 insyaallah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita sering mendengar ayat ini, fa'lam, maka ketahuilah olehmu wahai manusia, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata fa'lam ini bisa juga kita terjemahkan, maka ketahuilah, hendaklah engkau mencari pengetahuan tentang la ilaha illallah. Ada aspek mencari pengetahuan. Bergema ya. Fa'lam itu bisa bermakna tadi ada aspek kita diminta untuk mencari pengetahuan tentang la ilaha illallah. Ini menjadi keyakinan para ulama untuk mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam salah satu karyanya mengatakan la tasihul ibadah hatta ma'rifatal ma'bud. Tidak sah ibadah kita sampai kita mengetahui yang kita sembah. Tidak sah ibadah kita sampai kita benar-benar mengetahui siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini sudah sangat jelas bahwa mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari iman, ini adalah kewajiban bagi kita semua. Dan juga banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan hampir semua para ulama salafus saleh mewajibkan mempelajari tauhid. Bahkan seorang Ibnu Ruslam dalam kitab Zubad namanya, beliau mengatakan awwalu wajibun alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi yang pertama diwajibkan kepada seorang manusia ma'rifatul ilah, mengetahui Tuhan bistiqani, dengan yakin. Jadi kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tahu persis, tidak hanya taklid, tidak hanya mengikuti begitu saja tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui apa yang mendasarinya, hanya ikut-ikutan saja, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau kita tidak bisa rukun sholat, semoga terdengar jelas ya. Kalau kita tidak bisa rukun sholat, tidak paham fikih, kita ikut sholat saja di samping orang, datang ke masjid, kita duduk di samping orang atau sholat di samping orang, orang takbir kita ikut takbir, orang ruku kita ikut ruku, orang sujud kita ikut sujud, orang salam kita ikut salam. Tidak ada yang tahu, dan itu kelihatannya lancar-lancar saja, dan itu bisa ngikutin orang lain. Tapi akidah, keyakinan, iman, tauhid itu tidak bisa hanya mengikuti orang tanpa mengetahui dengan pasti dalilnya. Karena ini adalah urusan hati kita yang kemantapan hati, dan kita harus benar-benar untuk mantap, untuk yakin 100% itu harus benar-benar tahu. Kalau belum benar-benar tahu itu kadang kemana-mana pikirannya. Makanya dalam ilmu tauhid kita harus benar-benar mengetahui dalilnya. Dan tadi lalu kenapa harus belajar ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah salah satu dari 4 ilmu pokok dalam Al-Quran, dari dalam Islam. Jadi ada 4 ilmu pokok yang wajib dimiliki oleh setiap orang Islam. Yang pertama adalah ulumul Quran. Kita harus mengetahui ilmu tentang Al-Quran. Yang kedua ulumul sunnah. Kita harus mengetahui ilmu tentang sunnah. Baik itu sunnah dan turunan-turunan ilmunya ya. Ulumul sunnah berarti ilmu sirah, ilmu hadis, ilmu syama'il dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah ulumul aqidah atau ulumut tauhid, ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Berikut turunan-turunannya yaitu
ilmu kalam, ilmu tauhid dan seterusnya. Yang keempat adalah ulumul fiqh, ilmu fikih. Fikih nanti ada usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah, ada maqasidus syariah dan seterusnya. Dan juga tadi ulumul Quran, turunannya adalah ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraah, ilmu tafsir dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu yang penting dalam Al-Quran dan menjadi keharusan ya bagi seorang mukallaf untuk mencarinya. Dan ini salah satunya adalah ilmu akidah. Insya Allah yang kita kaji atau kita ngaji malam hari ini, insya Allah. Nah, itu adalah ilmu tentang muqaddimah tentang tauhid, tentang iman atau tentang akidah. Terminologi akidah ini termasuk terminologi atau istilah baru dalam agama Islam. Ini baru ada di generasi seterusnya ya. Di dalam Al-Quran secara clear itu tidak disebut secara langsung diksi akidah. Kalau kata akidah ini berasal dari kata aqoda yang artinya mengikat ar-rabit, mengikat sesuatu kepada sesuatu yang sangat kuat. Mengikat sesuatu kepada sesuatu yang sangat kuat, yaitu kepada dalil. Jadi kita namanya mengikat, biar tidak lepas ikatannya harus diikat kepada sesuatu yang amat sangat kuat. Nah, akidah kita, ilmu iman kita itu bisa kuat kalau kita pegang, kita ikatkan kepada sesuatu yang sangat kuat. Itu dalil qat'i Al-Quran dan sunnah sahihah. Dan kitab yang akan kita kaji insyaallah seterusnya itu kitab Aqidah Thahawiyah. Kitab Aqidah Thahawiyah adalah kitab akidah, salah satu kitab akidah yang ditulis oleh ulama salafus saleh, ulama awal, dan diyakini sanadnya dari zaman penulisnya Imam Thahawi sampai hari ini tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pandangan bahwa kitab ini ditulis oleh Imam Thahawi. Berbeda dengan misalnya kitab Fiqhul Akbar, ini karya Imam Abu Hanifah. Ini debatable, ada perbedaan pendapat bahwa ini ditulis oleh Imam Abu Hanifah atau bukan. Tetapi kitab ini, Aqidah Thahawiyah, salah satu kitab pertama yang ditulis oleh manusia, oleh ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kesahihan sanadnya. Semua yakin bahwa ini dari Imam Abu Ja'far At-Thahawi. Beliau murid daripada Imam Muzani. Imam Muzani adalah murid sekaligus keponakan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kita tahu murid dari Imam Maliki. Imam Maliki berguru kepada Imam Abu Hanifah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Thahawi bi Misri rahimahullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbil alamin, pemelihara atau Tuhan semesta alam. Qala al-allamah hujjatul Islam, telah berkata al-allamah, seorang yang sangat alim, Hujjatul Islam, julukannya Hujjatul Islam, Abu Ja'far Al-Warraq, Imam Abu Ja'far Al-Warraq At-Thahawi rahimahullah. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati ala madhabi fuqaha'il millati. Di dalam kitab ini akan menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah kita akan membahas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah? Apakah Asy'ariyah? Apakah Maturidiyah? Apakah Salafi? Atau Wahabi? Atau yang lainnya? Insya Allah
akan kita bahas detailnya. Dan hari ini hampir semua madhab teologi, semua madhab akidah mengklaim bahwa dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sebenarnya siapa yang ahlus sunnah wal jamaah itu? Ahlus sunnah wal jamaah, kita tahu definisi ahlus sunnah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah, wal jamaah ay jamaatul haq, yaitu golongan yang berpegang teguh kepada kebenaran. Ala madhabi fuqaha ilmillah, atas madhab ahli fikih agama Abi Hanifata An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Beliau berpegang teguh kepada ahli fikih agama, yaitu Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah. Beliau pendiri daripada madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini madhab terbesar di dunia. Ini besar, berkembang di hampir India, Pakistan, Turki, dan Asia Tengah ini hampir semuanya bermadhab Hanafi. Nah, Imam Tahawi ini secara fikih dekat dengan Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Kalau ditanya siapa nama Imam Abu Hanifah, jawabnya Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Beliau orang Kufah, beliau orang Persia. Jadi Imam Abu Hanifah bukan orang Arab, beliau orang Persia. Beliau lahir sekitar tahun 80 Hijriah. Jadi termasuk tabi'in. Beliau murid sahabat junior. Dan juga beliau pengarang kitab ini atau penyusun kitab ini adalah murid wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan juga mengikuti madhab Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ini seorang qadi. Qadi itu hakim di zaman dulu. Ya, kalau sekarang hakim agung mungkin ya di Republik Indonesia. Ini hakim kekhalifahan. Namanya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ini murid, salah satu murid utama daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya dua murid utama. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi kalau kita baca kitab-kitab madhab Hanafi, ini tidak akan lepas daripada dua ulama inti ini, yaitu Imam Abu Yusuf dan juga Imam Muhammad Asy-Syaibani rahimahumullah, ridwanullahu alaihim ajmain. Dan Imam Tahawi ini merujuk kepada ketiga imam tersebut. Imam Tahawi lahir di abad kedua Hijriah dan beliau wafat di tahun 321 Hijriah. Abad ketiga Hijriah beliau wafat. Dan beliau belajar kepada Imam Muzani. Imam Muzani ini paman dari jalur ibu. Dan Imam Muzani kita tahu, kalau yang biasa mengkaji fikih madhab Syafi'i, ini pasti merujuk kepada Imam Muzani. Dalam kitab-kitab yang otoritatif dalam madhab Syafi'i biasa merujuk kepada Imam Muzani. Nah, ini guru sekaligus paman daripada Imam Tahawi ini. Nah, ini menarik. Imam Muzani ini kan Syafi'i, sedangkan beliau pada akhirnya setelah belajar, tumbuh dan berkembang di Mesir saat itu, beliau sekitar usia 20 tahun berpindah madhab kepada Hanafi. Dan beliau memiliki ketertarikan dengan madhab Hanafi karena bertemu dengan seorang qadi dari Mesir, Imam Abi Imran namanya. Ini guru daripada Imam Tahawi. Dan beliaulah yang kelak akan mendongkrak atau memberikan semangat belajar kepada Imam Tahawi. Kalau dalam Imam Jalaluddin Rumi, ini Syamsul Tadrizinya, kurang lebih seperti itu. Biasanya seorang santri itu memiliki guru inti yang memiliki kedekatan spiritual, memiliki kedekatan intelektual, yang biasanya mendorong seorang santri untuk melanjutkan
belajarnya. Dan Imam Tahawi ini beruntung menemukan seorang guru yang mendorong beliau untuk belajar, dan akhirnya beliau belajar nanti ke Damaskus, ke Suriah, dan menjadi ulama alim, al-alamah yang memiliki kedalaman ilmu. Beliau lahir di kota Toha, makanya disebut Tohawi. Lahir di kota Toha. Toha itu di daerah Mesir, selatan Mesir bagian selatan. Dan beliau wafat di Khurafah di Mesir juga. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbil alamin. Dan sesuatu yang kami yakini sebagai pondasi agama atau usuluddin, dan beragama kepada Tuhan semesta alam. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Naqulu, kami berkata, fi tauhidillah, dalam menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'taqidina bi taufiqillah, dan kami beriktikad bi taufiqillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Tahawi ini tidak hanya ahli akidah atau pakar tauhid, beliau juga seorang faqih, beliau juga seorang muhaddis atau hafiz. Dalam dunia intelektual, dunia akademik, hafiz itu artinya, yang kita tahu apa hari ini hafiz artinya? Makna hafiz sering dengar kita ya, hafiz cilik atau hafiz. Dalam dunia akademik atau dunia intelektual, kata hafiz ini artinya adalah seorang penghafal hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah sejak kapan kata hafiz ini menjadi diartikan menjadi penghafal Al-Quran. Di kita populer kata hafiz itu dimaknai sebagai penghafal Al-Quran. Dalam dunia akademik, hafiz adalah penghafal hadis. Jadi kalau kita baca dalam literatur klasik, kitab-kitab kuning, kalau membaca Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Alam, berarti dia seorang penghafal hadis yang memahami puluhan ribu hadis. Dan juga beliau menulis kitab Ma'anil Asyar, Syarah Muskilul Asar. Ini salah satu kitab inti dalam kajian hadis. Jadi kalau kita belajar ulumul hadis, pasti kita mengkaji kitab ini. Tidak mungkin bisa merasakan ulumul hadis dengan sempurna tanpa mengkaji kitab karya Imam Tahawi ini. Dan beliau adalah orang yang multidimensi. Beliau dalam ilmu fikih, beliau sebenarnya banyak ulama meyakini seorang mujtahid, tetapi beliau memilih menjadi Hanafiyah karena ijtihadnya Imam Tahawi memiliki kesamaan dengan ijtihad Imam Hanafi. Makanya beliau akhirnya memilih menjadi Hanafi. Banyak cerita tentang kepindahan Imam Tahawi dari Syafi'i menjadi Hanafi, tapi tidak ada cerita yang valid secara sanadnya. Dan dalam perpindahan madhab itu zaman dulu ya, zaman abad ketiga Hijriah, sesuatu yang geger, berbeda dengan hari ini. Dan perbedaan madhab di para ulama juga menjadi sesuatu yang biasa. Nah, di kita kadang beda madhab dikit langsung mensalah-salahkan. Kita tahu dalam madhab Syafi'i, sholat subuh itu tidak boleh kalau tidak pakai kunut. Sholat subuh itu harus pakai kunut. Kalau kita lupa dalam madhab Syafi'i tidak pakai kunut, dia harus melakukan sujud sahwi namanya. Tapi dalam madhab Hanafi tidak diwajibkan, tidak disunahkan untuk membaca doa kunut. Tapi ulama dulu dengan perbedaan ini sangat saling menghormati. Imam Syafi'i ketika berziarah ke makamnya Imam Hanafi, beliau
ketika datang waktu subuh, beliau tidak membaca doa kunut karena menghormati pendapat Imam Hanafi. Jadi ini adab daripada ulama-ulama terdahulu. Saya ingat nasihat daripada Imam Abbas bin Alawi Al-Maliki, ayah daripada Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, orang yang tahu banyak akan sedikit menyalahkan, orang yang sedikit tahu akan banyak menyalahkan. Dan kita tahu adab para pendahulu ini luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i memuji kealiman Imam Hanafi. Ini ditulis dalam Tarikhul Baghdad, insyaallah. An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Kata Imam Syafi'i, manusia dalam urusan fikih ini seperti anak kecil di hadapan Imam Hanafi. Saking alimnya Imam Hanafi. Ini pujian seorang Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi. Jadi perbedaan madhab saat itu disikapi sangat moderat oleh para ulama. Dan mudah-mudahan kita sebagai para penerus agama Allah bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan para ulama. Dan salah satu dimensi krusial dari mempelajari tauhid ini, kita beribadah bisa lebih dengan hati. Setelah mengetahui dengan pasti dalil agama tentang keimanan kita, tentang ketauhidan kita, dan insya Allah akan lebih mantap untuk beribadah. Di dalam ilmu tauhid insya Allah nanti akan saya sampaikan setiap dalil dari tesis-tesis atau pendapat-pendapat Imam Tohawi ini akan merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah sahihah. Di dalam ilmu akidah tidak boleh kita berpegang kepada dalil yang lemah, apalagi hadis doif tidak bisa digunakan untuk ilmu tauhid atau ilmu akidah. Seluruhnya kita gunakan yang qat'i. Jadi dalam teori dalil ada subut, ada dilalah namanya. Subut itu ketetapan daripada dalil tersebut. Ada yang namanya qat'i, ada ghair qat'i. Yang qat'i itu yang pasti benar, tidak mungkin salah dalam dalil itu. Misalnya Al-Quran. Al-Quran itu sudah pasti benar karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada kekeliruan dalam Al-Quran. Dan juga sunnah sahihah mutawatir. Dan dalam hadis sahih ini menjadi dalil untuk akidah kita. Lalu yang kedua adalah ad-dilalah. Nanti ada muhkamat, ada ghair muhkamat, atau bahasa lainnya mutasyabihat. Ayat atau dalil muhkamat ini ayat yang clear, yang jelas maknanya. Tidak ada kemungkinan makna lain selain makna tersebut. Kalau mutasyabihat, dalil yang masih ambigu, ada kemungkinan beberapa makna di dalamnya. Dan insya Allah kita akan banyak menggunakan dalil muhkamat dan qat'i, insya Allah, untuk seluruh dalil dalam akidah atau tauhid ini. Dan insya Allah kajian ini atau ngaji ini akan sangat terbuka nanti di akhir ngaji kita, ngaos kita, kajian kita. Bapak Ibu boleh bertanya kepada saya kalau ada waktu, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.